Pada pertemuan hari ini kita akan membahas unit number 3 structure. Jadi kita akan mempelajari mengenai struktur dari sebuah bangunan. Some example of structural systems are, jadi ini adalah beberapa contoh dari struktur bangunan. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menjelaskan struktur bangunan tersebut. Nah, kita lihat sebagai contoh ini, the post and lintel structure consists of 3 upright posts and 2 horizontal lintels. Jadi di sini ada struktur yang terdiri dari post, ini adalah kolom, dan lintel ini adalah balok. Jadi ini adalah baloknya, kemudian ini ada 3 kolom. Yang jarak dari masing-masing kolom itu adalah 1 meter. Bagaimana caranya kemudian membuat contoh sebuah kalimatnya? The post supports the lintels which carry the roof. Jadi ini dipergunakan, boleh dipilih salah satu, cuman diusahakan nanti itu kata yang dipergunakan itu berbeda. Jadi seperti tadi ya. The post support the lintels which carry the roof. Atau sebaliknya, the post carry the lintels which support the roof. Jadi kolom ini mendukung balok yang menyokong atap. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kata bantu support atau carry. The lintels span a distance of 1 meter. Ini span ini adalah jarak atau bentang. Jadi bentang dari balok adalah 1 meter. Material used for post and lintel structures include stone and timber. Bahan-bahan yang digunakan untuk struktur kolom dan balok termasuk batu dan kayu. Nah, kemudian Anda disuruh untuk membuat a similar statement. Now make a similar statement about the load bearing wall and joist structure. Jadi ini load bearing walls and joist structures. Ini sama ya. Jadi ini tadi kalau di lintel and post, di sini adalah postnya, ini diganti dengan brick wall. Ada 3 bagian dari brick wall, dinding bata, yang menyokong kemudian wooden joist. Jadi ini rangka dari kayu. Jadi rangka kayu yang di atasnya kemudian dipasang lantai kayu. Jadi silakan nanti dicoba membuat kalimatnya persis sama seperti ini ya. Jadi sebagai contoh, kita lihat the brick wall supports the wooden joist which carry the floor. Jadi sekali lagi, the brick wall supports the wooden joist which carry the floor. Jadi kira-kira nanti contohnya adalah seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian yang lain, silakan nanti dicoba untuk dipelajari masing-masing. Kita lanjutkan ke number 2. Read this. The post and lintel structure in the diagram above is composed of straight members. The vertical and horizontal members, which are used to make structure, are called posts and lintels respectively. The posts are spaced at 1 meter centers.
They are made up of blocks. Both posts and lintels are made of stone. Jadi nanti Anda perhatikan ya, ada istilah made up of, kemudian ada made of. Made up of, kemudian ada made of. Struktur kolom dan balok pada gambar di atas itu terdiri dari bagian-bagian yang lurus, jadi straight members, atau tersusun oleh bagian-bagian yang lurus, straight members. The vertical and horizontal members, bagian vertikal dan horizontal, which are used to make structure, yang biasanya digunakan untuk membuat struktur, disebut kolom dan balok. Jadi respectively ini berturut-turut ya. Jadi disebut berturut-turut kolom dan balok. Kolom berjarak 1 meter yang diukur dari bagian tengah ya. The posts are spaced at 1 meter centers. Mereka terbuat dari balok, baik kolom maupun balok ini terbuat dari batu. Jadi di sini nanti kita bedakan ya, ada terkait dengan kerangka, ada nanti block structure, ada frame structure. Jadi ada struktur rangka, misalnya seperti baja, ini adalah block structure. Jadi strukturnya terbuat dari batu-batuan, bisa batu bata, kemudian bisa konkrit, ataukah kolom dari beton dan sebagainya. Jadi ini block structure. Sekarang Anda latih ini. Now write a similar description of the load-bearing wall and joist structure. Jadi dengan cara yang sama, Anda membuat kemudian sebuah paragraf seperti contoh di atas untuk the load-bearing wall and joist structure. Jadi sama ya. Contohnya adalah the wall and joist structure in the diagram above is composed of. Jadi silakan ya dilihat gambarnya kembali, gambar di atas ya. Jadi composed di sini ada brick wall, kemudian ada wooden joist, dan ada floor. Nah, untuk yang bagian kedua ini silakan nanti dilatih sendiri masing-masing di rumah. Termasuk juga ini, look at the diagram in exercise 1 and answer the question. Jadi Anda kemudian disuruh menjawab pertanyaan berikut. What do the stanchions carry? Anda lihat apa sih yang didukung atau disokong oleh kolom. Dan Anda lihat kembali di sini ada stanchion. Nah, ini adalah steel stanchion, kolom dari baja. Kemudian ini adalah floor beam, ada balok lantai, kemudian ada roof beam. Oh, bukan roof beam ya, foot beam ya. Ya, silakan nanti dilatih. Selanjutnya kita lanjutkan kepada yang number 4. Look at this table. The component of factory. Jadi ini merupakan komponen-komponen dari sebuah bangunan ya. Jadi sebuah bangunan, dalam hal ini bangunannya berupa pabrik, terdapat memiliki beberapa komponen. Yang pertama disebut sebagai elements, kemudian compound units, selanjutnya adalah units, kemudian materials.
Jadi komponen dari factory ini terbentuk oleh elements. Elementsnya terbentuk dari compound units. Compound unitsnya terbentuk dari units. Bahan dari units ini adalah materialsnya. Jadi komponen dari bangunan pabrik ini, elemennya itu ada 4 elemen. Roof, walls, floors, and foundation. Jadi ada elemen atap, elemen dinding, elemen lantai, dan elemen fondasi. Roof elements consist of compound units. Jadi elemen dari atap itu terdiri dari compound units, yaitu roof structure and waterproof covering. Jadi atap itu terdiri dari struktur atap dan lapisan kedap air, waterproof covering. Sedangkan roof structure ini tersusun oleh units yaitu joist and slab. Jadi sekali lagi perhatikan, roof terbuat dari 2 compound unit, roof structure and waterproof covering. Roof structure ini tersusun dari joist and slab, sedangkan material yang dipergunakan untuk joist and slabs ini adalah timber atau kayu. Termasuk juga di sini menggunakan wood wool. Sedangkan untuk waterproof covering itu menggunakan aspal materialnya. Jadi Anda perhatikan di sini roof terdiri dari 2 compound units, roof structure and waterproof covering. Roof structure ini tersusun oleh joist and slab. Bahan dari joist and slab ini adalah timber and wood wool, sedangkan bahan dari waterproof covering adalah aspal. Kita lanjutkan ke elemen yang kedua, walls. Walls ini tersusun oleh 2 compound units, cladding and wall structure. Jadi cladding ini adalah bahan penutup dinding, sedangkan wall structure di sini adalah struktur dindingnya. Cladding ini disusun atau menggunakan corrugated sheet. Corrugated ini adalah bergelombang. Jadi di sini adalah sebuah material berbentuk lembaran yang bergelombang, yang bahannya dari steel atau baja. Jadi dinding ini tersusun oleh compound unit cladding and wall structure. Claddingnya terbuat dari corrugated sheet, lembaran yang bergelombang yang bahannya adalah baja. Sedangkan wall structures itu disusun oleh 2 units, beam and stanchion, balok dan kolom, yang bahannya adalah juga baja. Berikutnya adalah floors, lantai. Terdiri dari 2 compound units, wearing surface and floor structure. Jadi wearing surface ini merupakan lapisan permukaan. Sedangkan floor structure ini adalah struktur lantai. Lapisan permukaan dari lantai ini terbuat dari tiles. Jadi tiles ini bisa ceramic tiles, jadi terbuat dari keramik, bisa juga terbuat dari granit, dan sebagainya. Jadi ini adalah tilesnya. Sedangkan floor structures tersusun oleh unit berupa panels, jadi berupa panel-panel lantai. Tiles ini bahannya adalah vinyl, sedangkan panels ini bahannya adalah precast concrete. Jadi precast concrete ini adalah beton pracetak
Yang bagaimana namanya beton pracetak? Jadi beton itu dicetak di pabrik, kemudian dibawa di lokasi tinggal memasang. Sedangkan kalau beton yang dicor di tempat, itu namanya cast in place. Jadi dicor di tempat. Ini adalah precast. Soalnya bagian foundation atau pondasi ini disusun oleh unit column base. Jadi ada dasar kolom yang bahannya adalah konkrit atau beton. Nah, berdasarkan tabel ini, Anda sekarang disuruh membuat kalimat. Jadi ini contoh-contoh tipikal misalnya kalau Anda tes misalnya IELTS. Jadi tes IELTS misalnya Anda disuruh ada tabel. Jadi dari tabel itu Anda disuruh membuat kalimatnya, membuat paragraf. Nah, bagaimana cara membuat kalimat, membuat paragraf dari tabel ini? Ini kita jelaskan berikut ini. Now make question and answer using this table and the table above. Jadi Anda disuruh membuat sebuah pertanyaan dan kemudian jawaban menggunakan tabel berikut ini dan tabel yang di atas tadi. Nah, Anda perhatikan kapan memakai does, kapan memakai do. Kalau dia bersifat, subjeknya bersifat tunggal, Anda memakai does. Kalau bersifat jamak, memakai do. What does the roof consist of? What do the walls consist of? What do the floors consist of? Jadi terdiri dari apa atap itu? Terdiri dari apa dinding-dinding tersebut? Terdiri dari apa lantai-lantai tersebut? How many elements is the factory construct from? Jadi terdiri dari berapa elemen bangunan pabrik itu dibangun. How many compound units is the wall construct from? How many compound units is the roof construct from? Jadi Anda silakan nanti juga membuat jawabannya. Seperti tadi yang number A, what does the roof consist of? Tentu jawabannya the roof consists of. Jadi ya kita lihat. The roof consists of two compound units, the roof structure and waterproof covering. What do the walls consist of? Jadi kita lihat kembali. The walls consist of cladding and wall structure. Dan seterusnya. Kemudian yang ini ditanyakan elementsnya. How many elements is the factory construct from? Sehingga jawabannya, the factory is construct from. Anda lihat ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. From 4 elements. Roof, walls, floors, and foundation. Jadi itu adalah elemen pembentuk dari bangunan pabrik. How many compound units is the wall construct from? The wall is construct from. Jadi kan kita lihat compound units dari wall. 2 compound units. Cladding and wall structure. Jadi itu sebagai contoh cara membuat pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya number C, what is the roof structure made up of? Jadi terbuat dari apa struktur atap? Sehingga jawabannya the roof structure is made up of, kita lihat roof structure-nya.
The roof structure is made up of joists and slabs. Ya, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya. What are the joists made of? Jadi terbuat dari apa joistnya ini? What are the joists made of? Kita lihat di atas. The joists are made of timber. The joists are made of timber. Jadi Anda perhatikan di sini joist ada S-nya, berarti dia adalah jamak, sehingga menggunakan A. The joists are made of timber. Jadi joist ini bahannya adalah dari kayu. Nah, silakan ini nanti dicoba ya, dilatih. Semua kalimat di atas dilatih sendiri di rumah. Jadi saya ingatkan ini untuk dilatih. Siapa tahu nanti keluar dalam examination, jadi pada ujian. Anda latih cara membuat kalimatnya. Nah, ini merupakan tugas ya, yang keenam. Anda disuruh kemudian mengisikan titik-titik yang ada dalam paragraf berikut ini. Anda tinggal melihat kepada bagian yang sudah dijelaskan tadi. The factory from four elements. Anda lihat saja contohnya tadi. Ini the factory. The factory is construct from four elements. Jadi Anda kembalikan lagi ke atas ya untuk jawaban. Seperti tadi. The factory is construct from four elements. Jadi elemennya itu apa saja? Jadi kembali lihat ke atas tadi. Number 7 kita lewati. Selanjutnya number 8 juga kita lewati. Section 2 adalah development. Nah, ini misalnya satu contoh join ya, sambungan yang dibuat di mana sambungan antara plat A dan plat B. Ini sambungannya baja ini, kedua baja ini disambungkan dengan mengelas, welded. Plate A is welded to plate B. Jadi ini plat A, ini adalah plat baja A, disambung dengan plat baja B dengan menggunakan bahan las atau dilas. Plate A is joined to plate B by welds. Jadi plat A disambungkan terhadap plat B ini dengan menggunakan las. Plate A and B are welded together. Jadi ini juga cara membuat kalimat lainnya. The force on plate A is transmit through the welds to plate B. Jadi gaya yang bekerja pada plat A kemudian ditransmisikan, disalurkan melalui bagian las tadi ke plat B. Joint X is not filled with packing because the contact faces of the joints are machine flat. Jadi Anda lihat di sini joint X. Nah, ini adalah joint X, ini adalah joint Y. Jadi ini joint X berbeda untuk penyambungannya dengan joint Y-nya ini, joint X and Y. Kalau joint X ini menggunakan welded, kalau joint Y ini filled with a packing. Jadi karena dia tidak dilas, di sini adalah ada sebagai bahan alas untuk menghubungkan antara plat C dan D ini dengan menggunakan baut.
Ya, ini adalah contoh-contoh dari sambungan ya. Sambungan A, kemudian sambungan B, sambungan C, sambungan D. Jadi berbagai cara untuk menyambungkan material. Ada yang menggunakan nail, ada yang menggunakan paku, kemudian ada yang menggunakan glue, lem, kemudian ada juga yang menggunakan baut kalau dia berupa baja. Kita lanjutkan dengan section 3 reading. In the following diagram showing a layout of frame, the span of beams is 9 meters. Jadi berikut ini adalah merupakan denah dari kerangka, jadi rangka baja, di mana jarak baloknya itu adalah 9 meter. The frame are spaced at 3 meter centers. Jadi jarak rangkanya itu adalah 3 meter, sedangkan tadi bentang dari baloknya itu adalah 9 meter. Sedangkan jarak rangkanya itu sendiri adalah 3 meter centers. Jadi selalu di sini disebutkan 3 meter centers, yang artinya bahwa 3 meter itu diukur dari bagian tengahnya. Jadi ini adalah baloknya, panjangnya 9 meter, kemudian jarak dari setiap rangka ini adalah 3 meter. Ini ada steel frame, jadi rangka baja. Ada tie beams, ini adalah balok pengikat. Kemudian ini adalah end wall, jadi dinding pengisi di bagian ujungnya. Kemudian juga ada roof beam. Ini adalah balok penyangga dari atap. Nah, ini contoh dari sambungan baja. Jadi untuk menyambungan baja, di sini ada steel angle, jadi ada baja siku. Kemudian ada connecting plate, jadi ada plat penyambung welded to end of roof beam yang dilas ke bagian ujung dari balok atap. Kemudian ada cap plate, di sini adalah plat atau disebut plat topi yang dipasang pada bagian ujung dari stanchion atau kolom baja ini. Di bagian bawah dari kolom baja ini adalah base plate, jadi ada plat dasar welded to stanchion. Jadi plat dasar ini yang dilas ke bagian ujung daripada kolom baja. Kemudian di bagian bawah dari plat ini ada mortar bed. Jadi nanti ada lapisan adukan campuran beton di bagian bawahnya. Baik, kita ini latihan membaca ya. Nanti silakan adik-adik mahasiswa membaca sendiri, dilatih pronunciation-nya. Kemudian nanti juga diterjemahkan ya. Diterjemahkan, kemudian silakan latih sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. The single story structure consists of 3 frames. Jadi nanti saya akan menyampaikan terjemahan yang kira-kira susah dicari di kamus saja, tidak keseluruhan. Nanti yang lainnya Anda bisa cari di kamus. Jadi sekali lagi diingatkan, single story, berarti itu bangunan berlantai satu. Jadi single story structure, jadi struktur bangunan berlantai satu. Frames adalah rangka. These frames are made up of steel stanchion and beams. Jadi saya kira ini semua sudah bisa diterjemahkan. The frames are placed between end walls and spaced at 3 meters centers. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diterjemahkan. The stanchion carry the beams. This beam support the roof. The roof beams cantilever a short distance. Jadi ini balok atap ini menonjol pada jarak yang pendek melewati beyond the stanchion. Jadi melewati dari kolom. Jadi baloknya itu dipasang di atas kolom dengan menonjol sedikit melewati kolom. This means that they extend over the profile sheet.
Jadi stand over, melewati. Profile sheet steel cladding. Jadi cladding itu adalah penutup. Profile itu yang di profil. Jadi bahan penutup berupa lembaran baja yang di profil. Di profil itu misalnya, jadi seng yang bergelombang, itu maksudnya adalah profile sheet. The cladding can then be placed outside the line of the stanchion. Jadi saya kira ini tidak ada yang perlu diterjemahkan. The beams are bolted to steel stanchion caps. The stanchion caps are welded to the top of each stanchion. The load on each beam is transmitted through these plates to the stanchion. The upper face of the steel base plates and the ends of the stanchion are machined flat. Jadi dibuat rata dengan menggunakan mesin. The bottom of each stanchion is welded to a base plate. Base plate ini adalah sebuah plat dasar. Each base plate is fixed to a concrete column base. Jadi base itulah dasar, concrete column base, dasar kolom dari beton. By two holding down bolts. Jadi dua baut penyangga. Dua baut penahan, holding down bolts. Steel angles are fixed across the ends of the beams and bits into the bridge wall. Jadi ini dipasang ke dalam dinding batu bata. These angles tie the frames together. Jadi tie ini adalah mengikat, and also provide a place to fix the top of the cladding. Fix ini adalah memasang. Jadi saya kira yang lainnya nanti bisa terjemahkan. Silakan sebagai latihan, sebagai assignment Anda atau PR Anda. Jadi salah satunya Anda menerjemahkan ini. Nah, walaupun ini tidak sebagai assignment, answer this question, ini Anda latih ya. Silakan dilatih sendiri di rumah berdasarkan reading yang ada di atas. Anda kemudian coba answer this question. Baik, kita lihat ini ada dua bangunan ya, dua bangunan yang terkenal, Building A and Building B. Coba kita lihat perbandingan Building E, ini Building E ini adalah terbuat dari beton. Ini adalah bangunan yang terbuat dari konkrit. Sedangkan Building B ini terbuat dari baja. Jadi kita lihat di sini rangkanya adalah rangka baja. Nah, silakan Anda latih sendiri. Now say which building each of these sentences refers to. Jadi kira-kira kalimat yang di bawah ini cocoknya merefernya ke bangunan yang mana? Bangunan A ataukah bangunan B? Building A or building B? The roof and floor frames are made up of I-shaped beams and channels. Jadi kita lihat disebutkan di sini adalah rangka dari atap dan lantai itu terbuat dari balok dan kanal yang berbentuk I. Jadi kanal dan balok berbentuk I ini adalah baja. Sehingga number A ini merefers ke building B. Nah, demikian seterusnya ya. Misalnya number B, the building has 30 stories above ground and 3 basement levels. Nah, ini sudah pasti ini adalah building B ya. Memiliki 30 lantai di atas tanah dan memiliki 3 buah basement. Ya, silakan nanti dilanjutkan sendiri ya, dilatih. Ya, ini juga reading ya. Saya kira ini tidak ada hal yang kosakatanya yang vocabnya ini susah.
Semuanya ini saya kira bisa dicari dalam kamus. Silakan untuk dilatih untuk menerjemahkan sendiri ya. Walaupun yang number 16 ini bukan merupakan bagian dari tugas Anda. Baik, ini adalah materi untuk kuliah hari ini. Silakan nanti Anda melatih lebih banyak sendiri. Kemudian Anda mencoba reading-nya, pronunciation-nya. Kemudian Anda kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan Anda diharapkan untuk mengumpulkan tugas Anda minggu depan. Seperti biasa, tugas dikumpulkan adalah melalui email. Kemudian judul tugas nanti disesuaikan dengan nomor tugasnya. Jadi ini adalah tugas 5. Tugas 5, unit 3, kemudian strip nama. Jadi jangan lupa ya dalam menuliskan judul tugas 5, strip unit 3, kemudian nama. Jadi supaya nanti tugas Anda tidak tercampur dengan tugas-tugas lainnya. Jadi demikian kuliah untuk hari ini terkait structure. Selamat belajar. Sampai bertemu pada perkuliahan minggu depan.